Salam dan selamat pagi untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk semua yang Engkau berikan kepada kami. Dan pada hari ini kami ingin mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami, ajarkan kami dapat memahami dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Biarlah kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan memampukan kami untuk dapat berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini Selasa 16 Juni 2026 tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya membaca ayat yang ke-9. Anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di ladang Efron bin Sohar. Amin. Tema kita yaitu warisan keteladanan iman. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada umumnya setiap anggota keluarga, baik itu saudara ke saudaranya, atau anak ke orang tua, atau sebaliknya orang tua ke anak, kadangkala terjadi hubungan yang kurang baik. Mungkin disebabkan adanya masalah ataupun mempertahankan keegoisannya masing-masing dan sebagainya. Ini merupakan hal yang wajar terjadi. Tapi janganlah biarkan hal-hal tersebut merusak hubungan kita dalam satu keluarga kita. Dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-9 mencatat momen penting di mana Ishak dan Ismail bersatu kembali untuk menguburkan ayah mereka, yaitu Abraham yang telah tutup usia 175 tahun di gua Makpela. Ayat ini berpesan tentang rekonsiliasi, pengampunan, dan pemulihan hubungan yang sebelumnya sempat retak akibat masa lalu, yang mana Sarai belum juga mengandung. Dia menyuruh hambanya Hagar orang Mesir itu untuk menghampiri suaminya Abram, dan mengandunglah Hagar. Karena Hagar sudah mengandung, maka Hagar menganggap rendah dan sepele terhadap Sarai. Karena belum juga mengandung, karena itu Sarai dia diam saja tenang. Walaupun mungkin dalam hal ini dia merasa tertekan. Itu kita bisa baca di dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Setelah Ismail lahir dan bertumbuh wajarnya seperti anak-anak biasa, maka Abraham mengusir Hagar dan Ismail atas arahan dari Sarai. Karena anak perjanjian hanya dilahirkan oleh Sarah, yaitu Ishak. Walaupun Hagar diusir bersama dengan Ismail, tetapi Allah tetap memberkati mereka dan keturunannya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Allah sudah menjanjikan bahwa dari buah rahimnya si Sarah, yaitu Ishak, yang akan membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar dan kuat dan menjadi umat pilihan Tuhan. Tanda perjanjian antara Allah dan Abram ini ditandai dengan sunat. Itulah yang diperintahkan Allah kepada Abram. Jadi perjanjian dari pihak Abram harus mengikuti segala perintah-perintah Allah. Dan dari pihak Allah, yaitu Allah memberikan tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, serta menjadikan keturunan yang besar dan juga keturunan yang hebat, yang kuat dari Abraham melalui Ishak menjadi bangsa pilihannya. Dan dengan melakukan tanda perjanjian ini, yaitu ditandai dengan bersunat. Nah, dalam hal ini bergantilah nama Abram menjadi Abraham
dan Sarai diganti menjadi Sarah. Kuasa sebuah perpisahan sering sekali peristiwa duka ataupun kehilangan menyadarkan kita akan pentingnya persaudaraan. Dua saudara yang mungkin memiliki jalan hidup dan masa lalu yang berbeda dipersatukan kembali di pusara sang ayah dan melupakan luka masa lalu. Ismail yang dahulu pernah disingkirkan, Ismail tidak membiarkan kepahitan menguasai hatinya dan kehidupannya. Ia kembali dan berdiri berdampingan dengan Ishak, anak perjanjian itu, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ayahnya, yaitu Abraham. Warisan iman dan kasih yang diwariskan Abraham merupakan suatu keteladanan yang ditiru oleh Ishak dan Ismail. Tindakan Ishak dan Ismail menunjukkan kedewasaan rohani. Mereka mengesampingkan ego di antara mereka demi menghormati warisan keteladanan iman yang ditinggalkan oleh Abraham kepada mereka semua. Mari kita belajar untuk tidak memelihara dendam atau luka-luka di masa lalu. Rekonsiliasi dengan saudara-saudara atau anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak ataupun dengan teman-teman mungkin membutuhkan waktu yang lama. Namun dengan kasih Allah, pintu pengampunan selalu terbuka untuk memulihkan hubungan yang rusak. Abraham lebih mengutamakan warisan keteladanan iman kepada Ishak dan Ismail yang membuat mereka lebih lagi dewasa dalam menghadapi kehidupan mereka. Begitu juga dengan kita yang memiliki warisan keteladanan iman dari Abraham, dapat dilihat dari segala perbuatan baik kita yang sesuai dengan firman-Nya. Sekarang yang menjadi tugas kita yaitu apakah kita sudah mewariskan keteladanan iman kita kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, dan lain sebagainya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Ajarkan kami untuk boleh mewariskan keteladanan iman Abraham yang akan kami juga wariskan kepada semua orang, termasuk orang-orang yang dekat dengan kami di sekitar kami. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami satu hari ini kepadamu. Berkati kami, ajarkan kami untuk dapat melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada, segala pertumbuhan mereka, kebutuhan hidup mereka. Mari Tuhan, Engkau senantiasa mencukupkan dan sertai jaga mereka sehingga mereka menjadi alat Tuhan, dapat memuliakan nama-Mu, dan biarlah mereka dapat meraih cita-cita mereka di dalam kasih-Mu. Kami juga serahkan orang tua kami dan jemaat-Mu di dalam lanjut usia mereka. Berikanlah kesehatan, kesembuhan. Jikalau mereka sakit, kuatkan tubuh jasmani mereka. Biarlah mereka tetap berbahagia dan bersukacita dalam masa tua mereka. Kami serahkan konferensi tahunan yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Juni 2026 di Hotel Danau Toba, Medan. Kiranya dalam kontak ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kau berkati Bapak Bishop kami, Bapak Bishop Antoni Manurung yang akan memimpin Tuhan. Biarlah berjalan dengan baik dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu yang masih di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Engkau berkati Tuhan jamaah tubuh mereka. Sempurnakan kesehatan mereka Bapa. Sempurnakan pemulihan tubuh jasmani mereka. Biarlah Tuhan Kau berikan tetap pendampingan, kekuatan, dan semangat yang baru.
Berkati makanan dan minuman, bahkan obat-obatan, bahkan keluarga mereka yang senantiasa mendampingi mereka. Kami sangat bersuka cita untuk ulang tahun kelahiran jemaatmu, yaitu Daniel Petrus Gunawan Siahaan yang genap usianya 31 tahun. Axel Mikael Huta Barat yang genap usianya 7 tahun. Torkis Freddy Sregar yang genap usianya 53 tahun. Juni S. Jaluhu yang genap usianya 57 tahun. Begitu juga untuk ulang tahun pernikahan jemaatmu, yaitu Hotman Huta Gaul beserta dengan Minang Borus Sibuya yang genap usia pernikahan mereka 12 tahun. Kau berkati seluruh jemaatmu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Semakin kau berikan kesehatan, kebahagiaan, kasih sayang tetap tercipta di antara mereka. Kau berkati pribadi mereka menjadi pribadi yang tangguh, yang berdikari, yang mendiri Tuhan. Dan biarlah Engkau tetap mengikat mereka di dalam kasih setiamu Bapa. Dan biarlah segala sesuatu yang mereka harapkan, biarlah terlaksana di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.